Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Alia bersama anggota kelompok saya yaitu Christian Jonathan Tambunan dan Atalay Zatkowi dari kelompok 3 paralel 4. Judul PBL kami yaitu implementasi konsep struktur diskret dalam penyelesaian permasalahan dunia nyata. Adapun tujuan PBL ini yaitu menerapkan konsep struktur diskret untuk menyelesaikan permasalahan nyata meliputi analisis kelulusan menggunakan prinsip inklusi eksklusi, pemodelan serta analisis graf dan tree pada jaringan jalan Kota Bogor untuk memperoleh simpel penting, jalur alternatif, dan estimasi biaya minimum, serta perancangan DFA untuk mengenali bahasa formal. Selanjutnya, untuk bagian A akan dijelaskan oleh rekan saya. Eh, Pada bagian A, kami menggunakan prinsip inklusi eksklusi untuk menganalisis hasil ujian tulis kompetisi data mining yang diikuti oleh 800 peserta dengan 4 materi ujian. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 700 peserta lulus minimal satu ujian, sedangkan 100 peserta tidak lulus sama sekali. Selain itu juga terdapat 280 peserta yang lulus tepat 2 ujian dan 140 peserta yang lulus tepat 3 ujian. Peserta yang berhak melanjutkan ke babak kedua adalah peserta yang lulus minimal 3 ujian, sehingga jumlah peserta yang maju ke babak kedua adalah 240 orang. Nah, pada langkah kedua itu mendefinisikan himpunan. Setiap materi ujian dipresentasikan sebagai sebuah himpunan. A adalah peserta yang lulus algoritma, P peserta yang lulus pemrograman, B peserta yang lulus basis data, dan M peserta yang lulus machine learning. Pendefinisian himpunan ini bertujuan agar data kelulusan dapat dianalisis menggunakan konsep himpunan dalam matematika diskret. Nah, pada langkah ketiga, mencatat data kelulusan yang dari hasil ujian diketahui jumlah peserta yang lulus, satu materi, dua materi, tiga materi, hingga keempat materi. Data ini menunjukkan bahwa banyak peserta lulus lebih dari satu ujian, sehingga terjadi irisan antar himpunan. Oleh karena itu, penjumlahan biasa tidak dapat digunakan secara langsung karena akan menimbulkan perhitungan ganda. Nah, untuk menentukan metode perhitungan, terdapat banyak irisan, maka digunakan prinsip inklusi eksklusi. Prinsip ini digunakan untuk menghitung jumlah anggota gabungan beberapa himpunan dengan cara menjumlahkan seluruh anggota masing-masing himpunan, mengurangkan irisan dua himpunan, menambahkan kembali irisan tiga himpunan, dan mengurangkan irisan empat himpunan. Metode ini memastikan bahwa setiap peserta hanya dihitung satu kali. Menghitung peserta ujian yang lulus minimal satu ujian. Dengan menerapkan prinsip inklusi eksklusi pada keempat himpunan terperoleh bahwa jumlah peserta yang lulus minimal satu ujian adalah 700 mahasiswa. Nah, peserta yang tidak lulus satupun ujian diperoleh dengan cara mengurangkan jumlah peserta yang lulus minimal satu ujian dari total peserta. Hasilnya adalah 100 mahasiswa yang tidak lulus pada seluruh materi ujian. Peserta yang lulus tepat dua ujian tidak dapat diperoleh langsung dari data awal karena peserta yang lulus tiga atau empat ujian juga ikut terhitung dalam irisan dua ujian. Nah, peserta yang lulus tepat tiga ujian diperoleh dengan mengurangkan peserta yang lulus keempat ujian dari total peserta yang lulus tiga ujian. Syarat untuk maju ke babak kedua adalah lulus minimal 3 ujian. Artinya, peserta yang maju ke babak kedua adalah gabungan dari peserta yang lulus 3 ujian dan peserta yang lulus keempat ujian. Jumlah peserta yang memenuhi syarat tersebut ada 240. Sebagai tahap akhir hasil perhitungan divisualisasikan menggunakan diagram Venn, 4 himpunan. Diagram ini membantu memperjelas distribusi kelulusan peserta pada setiap kombinasi ujian. Boleh, untuk bagian B bisa lanjut oleh rekan saya. Oke, langsung ke nomor 1 aja. Nah, pertama di slide ini terlihat graf yang kami gunakan untuk memodelkan jaringan jalan Kota Bogor. Nah, simpul ini merepresentasikan lokasi penting kayak IPB Dermaga, IPB Baranang Siang, Stasiun Bogor, Balai Kota, dan lainnya. Sedangkan sisi itu ruas jalan penghubung antar lokasi. Selanjutnya ada beberapa hal yang kami hitung. Mungkin masuk ke nomor 2. Di sini itu ada degree simpul. Kami menghitung derajat tiap simpul untuk melihat titik yang paling sibuk. Hasil yang kami dapatkan yaitu Balai Kota, yaitu 5. Artinya Balai Kota menjadi titik pertemuan banyak jalan sehingga berpotensi menjadi pusat kepadatan lalu lintas. Lalu untuk B2.3 cycle pada graf. Di sini kita menemukan adanya siklus yaitu Balai Kota ke Lapangan Sempur ke IPB Baranang Siang ke Tugu Kujang dan berakhir di Balai Kota. Artinya jaringan memiliki jalur alternatif. Jadi jika satu ruas terganggu masih ada rute lain yang bisa ditempuh. Untuk B2.4
tercepat yaitu BFS dari Stasiun Bogor maksimal 2 perpindahan. Nah, dengan BFS lokasi yang masih bisa dijangkau yaitu Lapangan Sempur, Kebun Raya Bogor, Balai Kota, Terminal Merdeka, Simpang Gunung Batu, Jembatan Merah, dan Simpang Semplak. Ini nunjukin area yang relatif cepat dijangkau dari simpul transit utama. Berikutnya masuk ke konsep tree. Nah, di 2.5 di B2.5 di sini kami menghitung kebutuhan minimum agar semua titik tetap terhubung dengan total panjang minimum. Hasil yang didapetin yaitu 23,8 kilo atau 23.800 meter dengan ketentuan biaya dari soal 700.000 per meter. Maka didapat estimasi biaya minimalnya yaitu 16 miliar 660 juta rupiah. Untuk B2.6 jalur terpendek dengan Jigstra. Untuk pagi didapatkan rute tercepat dengan total waktu 43 menit dan untuk sore didapatkan rute tercepat dengan total waktu 71 menit. Jadi estimasi waktu yang harus disiapkan agar gak terlambat yaitu 55 sampai 65 menit untuk pagi dan 80 sampai 90 menit untuk sore. Untuk B2.7, 2 titik terjauh. Nah, di sini lokasi terjauh pada graf adalah IPB Baranang Siang ke IPB Darmaga yang nunjukin koneksi antar kampus berada di rentang paling jauh dalam jaringan. Untuk B2.8 rekomendasi jalan layang. Nah, untuk mengurai kemacetan, prioritasnya yaitu IPB Dermaga ke Terminal Bubula karena waktu tempuhnya paling lama. Lalu ada Balai Kota karena simpul tersibuk dan Jembatan Merah ke Stasiun Bogor yang meskipun jarak 0,1 kilo, waktu tempuhnya tinggi karena kawasan stasiunnya itu padat. Untuk B2.9, dampak penutupan ruas. Jadi, jika ruas Simpang Yasmin ke Pasar Jambu 2 ditutup, konektivitas berkurang dan sebagian rutenya itu harus dialihkan. Jalur alternatif IPB Dermaga ke IPB Baranang Siang masih ada melalui Terminal Bubula, ke Terminal Aladon, ke Gunung Batu, ke Terminal Merdeka, ke Stasiun Bogor, ke Balai Kota, ke KRB, lalu berakhir di PB Baranang Siang. Tetapi konsekuensinya waktu dan biaya perjalanannya itu cenderung meningkat. Dan yang terakhir untuk B2.10 yaitu jalur BRT strategis. Nah, 3 ruas yang paling strategis adalah IPB Dermaga ke Terminal Bubulak, Stasiun Bogor ke Balai Kota, dan KRB ke IPB Baranang Siang karena ngehubungin simpul transit dan pusat aktivitas dengan potensi penumpang tinggi. Jadi kesimpulannya graf itu ngebantu membaca simpul sibuk, alternatif rute dan jangkauan, sedangkan Tri itu membantu menghitung konektivitas minimum dan estimasi biaya. Untuk bagian C akan dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya ada teori bahasa dan otomata. Di sini kelompok kami memilih untuk membuat bahasa bahasa string biner yang memiliki jumlah satu genap. Yang pertama definisi bahasa, yaitu ada 0 dan 1. Lanjut, rancangan otomata hingga DFA. Sebuah otomata didefinisikan ada 5 tipe. Yang pertama ada Q, itu berisi Q0, Q1. Habis itu ada sigma, 0 dan 1. Ada Q0 itu state awal, yaitu jumlah 1 genap. Itu ada F, state diterima. Fungsi transisinya seperti ini. Lalu diagramnya seperti ini. Jadi string yang diterima itu adalah epsilon, 11, 1011, 1100, intinya jumlah satunya itu genap. Dan yang ditolak adalah 101, 001 yang intinya jumlah satunya itu ganjil. Penjelasan otomata. Otomata bekerja menghitung jumlah simbol 1. Jadi setiap membaca simbol 1, otomata berpindah state dari genap ke ganjil dan dari ganjil ke genap. Simbol 0 tidak mengubah jumlah 1 sehingga otomata tetap di state yang sama. String diterima jika berakhir di state key 0 karena key 0 itu adalah exception state. Di sini kami mengakui bahwa kelompok kami menggunakan AI sebagai alat bantu untuk memahami ketiga materi di atas. Penulisan laporan kami dituliskan berdasarkan pemahaman kelompok kami sendiri dan tidak menyalin secara mentah-mentah dari output AI. Eh, untuk yaitu proyek ini menunjukkan bahwa konsep struktur diskrit sangat penting dalam menganalisis dan memodelkan permasalahan nyata. Prinsip inklusi-eksklusi, graf, dan automata membantu penyelesaian masalah secara sistematis dan logis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.